Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk firman Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar terlebih melakukan firman Tuhan tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah khotbah yang disampaikan oleh Ibu Henny Kristianus di dalam channel YouTube-nya dengan judul 3 Jalan Masuk ke Surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat judulnya, timeline-nya, dalam hati saya begitu terkejut dan kaget. Apakah benar yang dia sampaikan ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saya memberikan tema keselamatan hanya anugerah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah yang disampaikan oleh Ibu Henny Kristianus menjelaskan bahwa ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, kemudian melakukan kehendak Bapa, serta hidup mengasihi. Dapat kita simpulkan bahwa konsep keselamatan yang dipikirkan atau yang diyakini oleh Ibu Henny Kristianus adalah bahwa keselamatan itu kita percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita harus berbuat baik sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran ini tentunya sangat salah dan tidak sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam kita mendengarkan khotbah. Jangan kita hanya melihat viewernya begitu banyak, pengikutnya begitu banyak, belum tentu ajaran-ajaran yang mereka sampaikan itu alkitabiah. Oleh karena itu dalam khotbah minggu hari ini, sekaligus juga saya menanggapi apa yang diajarkan oleh Ibu Henny Kristianus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tekankan bahwa keselamatan hanya anugerah Allah semata, tanpa sedikit pun andil daripada manusia. Lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca hari ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka memahami dan mengerti bahwa keselamatan yang diberikan kepada mereka
adalah anugerah semata yang dikaruniakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga mereka yang percaya kepada Tuhan boleh menerima anugerah keselamatan itu dan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Poin yang pertama, dalam ayat yang ke-1 sampai ke-3, saya akan bacakan bagi kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dalam bagian firman Tuhan ini, poin pertama yang kita pelajari adalah dosa membuat manusia mati secara rohani dan akibatnya menerima hukuman, dimurkai oleh Allah, yaitu maut. Dan setiap orang yang masih hidup di dalam dosa, yang dibawa kutuk dosa, tidak akan mampu mengerti kebenaran, tidak akan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang hidup di dalam dosa, dia harus dihukum, dan akibatnya adalah masuk di dalam neraka. Paulus menyadari itu, bahkan dia mengatakan bahwa kami dulu tergolong orang-orang yang demikian. Demikian juga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara, sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tergolong orang-orang yang durhaka, orang-orang yang hidup di bawah kutuk dosa, yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Kristus, kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun manusia yang ada dalam dunia ini, jika belum percaya kepada Kristus, maka dia ada di bawah kutuk dosa. Apapun yang dia lakukan, sebaik apapun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengasihi, memberikan nyawanya sekalipun kepada orang lain, memberikan harta bendanya sekalipun kepada orang lain, jika dia belum percaya kepada Kristus, maka dia tidak memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, dalam ayat 4 sampai 8, di sini semakin menjelaskan bahwa memang anugerah keselamatan yang kita terima daripada Tuhan betul-betul pemberian Allah, betul-betul anugerah Tuhan yang dikaruniakan setiap kita. Saya akan bacakan ayat 4 sampai 8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya ulangi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, keselamatan atau kita bisa masuk ke surga, itu semua adalah pemberian Tuhan. Tidak ada usaha manusia satupun, hanya anugerah Allah. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan kita mampu melalui kuasa Roh Kudus, kita mengerti dan memahami panggilan Allah, sehingga kita menanggapi panggilan itu dan kemudian kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena kita, tetapi
tetapi karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, bekerja dalam pikiran kita, sehingga kita mengerti dan mengenal Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, atau kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, kita menjalani hidup yang penuh dengan kebenaran, hidup yang penuh dengan kekudusan, hidup yang mengasihi Tuhan dan melayani Allah. Tetapi hidup yang demikian ini adalah sebagai bukti bahwa saya dan saudara telah dilahirkan kembali, sebagai bukti saya dan saudara telah diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena pikiran saya, bukan karena pengetahuan saya, tetapi semata-mata karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati, pikiran dan seluruh hidup saya, sehingga saya bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang kita namakan dengan iman. Kita meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin jelas bahwa keselamatan hanya anugerah semata, tanpa sedikit pun usaha manusia. Poin yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 8-9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah keselamatan bukan usaha manusia. Jangan ada yang memegahkan diri dengan kebaikan-kebaikannya, dengan perbuatan-perbuatannya. Justru orang yang demikian belum percaya kepada Tuhan, karena mengandalkan dirinya untuk masuk kepada surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa manusia tidak ada sedikit pun andilnya untuk bisa memperoleh surga, untuk bisa menerima anugerah keselamatan itu dengan perbuatan baiknya, yaitu penjahat yang disalib di samping kiri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita ingat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ada dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Ketika mereka disalibkan di situ, yang satu menghujat Tuhan Yesus, tetapi yang satu ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di situ Roh Kudus bekerja di dalam hati penjahat yang disalibkan di samping kiri Tuhan Yesus. Kemudian dia melihat bahwa sesungguhnya yang disalib ini adalah Mesias yang akan datang, Raja di atas segala raja, yang datang menebus dosa manusia. Maka dia berkata, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja." Apa yang Yesus katakan? "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan, adakah penjahat yang di samping kiri Tuhan Yesus ini melakukan sesuatu yang baik? Ataukah adakah penjahat yang di samping kiri Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Ayo kita turun dulu, kemudian saya baptis engkau"? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Penjahat tadi satu pun tidak melakukan perbuatan baik, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus, sehingga dia mengerti dan memahami bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia meresponi panggilan Allah, mengakui Yesus sebagai Tuhan, bertobat dalam kehidupannya dalam dosa, dan dia menaruh hidupnya kepada Tuhan. Anugerah keselamatan dicurahkan kepadanya secara total. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun dosa kita, mungkin kita berkata, "Tuhan tidak mengampuni lagi." Tetapi saya mau katakan, hari ini Tuhan memanggil kita. Biarkan hatimu terbuka oleh kuasa Roh Kudus.
Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hatimu, pikiran, dan engkau memahami dan mengerti bahwa saat ini Allah sedang memanggil engkau untuk datang kepadanya, bertobat, memohon ampun, dan hidup di dalamnya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jalan satu-satunya menuju kepada surga, jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, percaya kepada Dia. Andalkan Dia dalam hidupmu. Dan akuilah Dia dalam hidup. Karena apapun yang kita buat, sebaik apapun, kita tidak akan mampu masuk ke dalam surga tanpa kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan telah katakan di atas kayu salib, sudah selesai, akhirnya dosa saya yang dulu, sekarang, dan yang akan datang telah dibereskan oleh Kristus di bukit Golgota. Hari ini, mari kita responi panggilan. Kita percaya kepada Dia. Kita hidup di dalam Dia. Kita mau andalkan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, saya akan bacakan bagi kita semua. Dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan menebus kita supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam. Sekali lagi, itu adalah respon kita karena kita telah diselamatkan. Sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah ditebus olehnya, tetapi bukan untuk memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin.